Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beda ke pembahasan tentang hukum mim mati. Ya, okay. Hukum mim mati. Okay. Pertama tentang pengertian mim mati. Ini yang disebut dengan mim mati adalah mim yang bebas atau sepi atau tidak ada atau tidak memiliki harokatnya. Maksudnya bahwa ya mim itu tidak berharokat fathah, tidak berharokat domah ataupun harokat kasroh ya. Nah, sehingga nanti apabila ada mim mati ini meletak sebelum salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, ya selain huruf mad ya, selain huruf alif, wawu dan iya, ya, maka ya, mim mati tersebut inilah yang disebut nanti masuk dalam kategori hukum mim mati. Ya. Lah kenapa demikian? Ya. Maksudnya dalam hukum mim mati ini dikecualikan ya, kecuali yang setelah mim ini bukan huruf mad ya, karena alasannya karena adanya kekhawatiran bertemunya dua huruf yang mati yang berurutan. Sehingga ketika ada mim mati bertemu wawu mati, ini kan nanti akan menjadi ada dua huruf atau terjadi dua huruf yang mati beruntutan ya. Pertama huruf mim mati, yang kedua adalah nun, yang kedua adalah wawu matinya itu. Ini ya. Oleh sebab itu ya, untuk menghindari kemungkinan adanya dua huruf mati berurutan, maka muncullah apa yang kemudian disebut dengan bab hukum bacaan mim mati. Ini ya. Adapun hukum yang timbul akibat adanya bacaan mim mati yang melekat pada saat meletak sebelum salah satu dari huruf hijaiyah, ini nanti ada tiga hukum. Yang pertama memunculkan hukum bacaan ikhfa, yang kedua memunculkan hukum bacaan idgham, dan yang ketiga memunculkan bacaan idhar. Yang pertama ya, berkaitan dengan hukum bacaan ikhfa yang ditimbulkan oleh mim mati yang bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, ini nanti lazim disebut bacaan ikhfa syafawi. Lazim disebut dengan ikhfa syafawi. Kenapa demikian ya? Karena nanti menengok kepada makhrajnya ya, menengok pada makhrajnya mim. Ini mim makhrajnya ya ada di bibir syafati. Sehingga penyebutan ikhfa syafawi adalah menyamarkan huruf mim, karena huruf mim ini ada di bibir ya, misal ini ya. Oke. Nanti adapun alasan kenapa disebut bacaan ikhfa syafawi ini disebabkan keluarnya huruf mim, dan nanti ada yang huruf ba ini keluar dari bibir nanti. Dengan kata lain ini huruf mim dan huruf ba yang sama-sama huruf bermakhraj bermakhraj dari kedua bibir ya, yang mana bibir ini secara bahasa Arab adalah syafati, maka mereka lazim disebut sebagai huruf syafati. Sedangkan ikhfa-nya adalah karena ya, hukum mim dan ba ini ya serikat ya, atau menyatu dalam satu makhraj. Makhraj podo kelahiran dari bibir ya. Ini nanti. Oke. Ya. Ini dua ya. Ya. Sehingga ya dirasa berat ya, sehingga karena sama ba juga mim juga keluarnya dari mim ba ya, ba yang cuma dari bibir, maka dirasa berat apabila mimnya ini harus dibaca idhar atau dibaca jelas ya. Ini. Oleh sebab itu kemudian lahirlah apa yang disebut dengan hukum bacaan ikhfa syafawi ya. Ini. Terus adapun cara membunyikan ya, ini ya adalah dengan meninggalkan ya, atau meninggalkan atau tidak mencucu ya, tidak memoncongkan kedua bibirnya ya.
mengatupkan ya, mengatupkan meskipun sedikit harus membiarkan adanya lubang untuk keluarnya nafas dan keluarnya suara. Ini ya. Ini nanti tidak boleh ditekan sekali, tidak boleh. Ya lunak. Oleh sebab itu menurut Imam As-Samnawi ini berkata wal kazuda fil mimi hayasu takhtafi bal khafil intibaq mangat halatufi. Tinggalkan atau janganlah kamu memoncongkan kedua bibir dalam membunyikan mim ya, sekiranya engkau akan membaca mim dengan samar atau ikhfa. Bal khafil intibaq, tetapi Anda ringankan, Anda mengatupkan bibir mangatalatufi serta halus, alias tidak tekan dengan begitu menekan ya. Ini. Lah contohnya, contoh mim mati yang menimbulkan hukum bacaan ikhfa syafawi ini misal mim mati bertemu dengan ba ya nanti. Contohnya misal dalam surat Fil nanti tarmihim bihijar him bihijar misalnya. Misal contoh lain senamal bal antum bihadiyatikum bal antum bihadiyatikum ya. tum bi misalnya ya misal ini lanjut ya. Adapun dalil bahwa ketika ada mim mati bertemu dengan huruf ba ya, ini disebut sebagai bacaan ikhfa syafawi. Ini dalam kitab Tuhfatul Atfal ya, Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wal mimu in taskun taji ya, qoblal hija la alif layin alidil hija ahkamuha salah satun liman dobato ikhfaun wa idhamun wa idharun faqad fal awalu al ikhfa ngindal ba'i wasamuhu asyafawi lil qura'i. Jadi mim apabila datang dengan berharokat sukun sebelum huruf hijaiyah selain huruf-huruf lain atau alif layinah, alif panjang, alif bengkong ya, lidil hija ya, menurut orang yang memiliki akal yang cerdas maka hukumnya mim yang berharokat sukun ini ada 3 liman tubato bagi orang yang bisa membatasi. Yang pertama ikhfa, yang kedua idgham, yang ketiga idhar. Fakot hanya 3 ini. Fal awalu yang pertama adalah ikhfa. Bacaan ikhfa'nya mim yang berharokat sukun ini indal ba'i ketika mim mati bertemu dengan ba. Wasamihi syafawi lil qura, dan sebutlah mim mati yang bertemu ba ini dengan ikhfa syafawi lil qura bagi para ahli bacaan. Ini pertama. Yang kedua adalah hukum bacaan idgham mimi. Yang disebut idgham mimi ya, maksudnya apa? Yang dimaksud dengan idgham mimi dalam kategori bacaan ini adalah huruf mim ya, yakni atau maksudnya apabila ada mim mati kemudian diiringi oleh huruf mim atau mim mati bertemu dengan huruf mim yang berharokat ya, ini maka huruf mim yang mati ini harus dimasukkan atau diidghamkan kepada huruf mim setelahnya yang berharokat, sehingga seolah-olah ini hanya ada satu mim yang bertasdid. Nah, kenapa dikatakan idgham mimi? Iya, karena ini memasukkan huruf mim kepada huruf mim. Mim yang pertama mati, huruf yang kedua hidup. Ya. Penyempatan nama, kenapa harus disebut dengan idgham mimi? Misalnya, alasan pokoknya ya tadi. Bacaan idgham mimi ini karena dalam memasukkan huruf yang mati ke huruf mim yang berharokat ini adalah mim. Tapi seandainya ya huruf yang mati adalah nun dimasukkan ke mim, ini bukan idgham mimi yang tadi, tapi idgham
bihuna kemarin ketika kita bahas di bab nun mati dan tanwin ya. Ini. Nah, oleh sebab itu ulang lagi, kenapa disebut idgham mimi? Karena memasukkan mim mati kepada mim yang berharokat. Ini nanti. Ya nanti. Min asli ya. Ya terus kemudian. Terus yang disebut dengan mim asli adalah nanti kan ada mim asli dan mim yang tidak ya, asli ya. Nah ini nanti kemudian mim asli ini adalah huruf mim yang dibaca sukun atau mati baik ketika wasol ataupun sukun ketika wakof nanti. Nah, sebabnya nanti ada mim tidak asli. Mim tidak asli seperti ketika kita membahas tentang nun hukum nun mati dan tanwin kemarin ada bacaan iklab. Ya. Iklab lah itu sama seperti dengan mim bukan asli kalau mimnya gantian daripada nun. Ya. Contoh daripada mim asli ya, adalah mim tadi disebut mim asli adalah mim yang berharokat sukun baik ketika diwasolkan maupun tidak. Misal lakum, alaikum, ya, minkum, ya kum, ya. Misal lakum dinukum ini kan kalau wasol ya lakum dinukum ini kan mimnya mim asli wasol ketika ya alaikum waliyah ya, misal minkum ya, misal minkum wa ilahir misal ya. Nah terus kemudian nanti ada terus mim asli maka ada mim tidak asli dalam istilah tadi mim tidak asli yang jelas nanti adalah yang dimaksud dengan mim tidak asli ini adalah mim yang muncul akibat adanya hukum nun mati ya. Atau nun yang terdapat pada bunyi tanda tanwin nanti ya. Nah, tadi misal nanti contoh kita contohkan mim asalnya min main ini kemudian menjadi mim main nunnya ganti mim terus main mahin hamzahnya tasdid karena bertemu dengan kata mahin awalnya mim menjadi maim mahin ya. Sehingga disebut dengan mim tidak asli karena mim jelmaan atau mim perwujudan dari dapat suatu bunyi bacaan. Sekarang hukum bacaan kita lagi di sub mim mati yang bertemu dengan mim ya. Hukum bacaan tadi atau sudah disinggung yaitu idgham mimi ya. Hukum bacaan yang muncul akibat adanya mim mati yang bertemu dengan mim ya. Ini ya, dengan mim ya. Nah, ini sering disebut dengan idgham mimi ya, karena memasukkan mim ke dalam mim. Juga ada yang menyebut sebagai idgham mislain. Idgham mislain kenapa? Yaitu memasukkan huruf mim kepada huruf mim yang dari dua huruf yang sama, yang satu dimasukkan. Tapi nanti idgham mislain ini bisa jadi tidak hanya pada mim. Nanti kalau istilahnya, tapi kalau idgham mimi jelas mim toh ya. Kalau nanti idgham mislain bisa nun mati bertemu nun, ini juga idgham mislain ya. Misal ya. Nah, hukum daripada idgham mimi ini hukumnya wajib atau harus dihunahkan sehingga ketika kita melafalkan ya harus benar-benar ya, terlihat seperti hanya satu huruf mim yang bertasdid. Contoh mim mati ya. Contoh mim mati yang bertemu dengan mim yang mana mim mati ada huruf pada huruf pertama dan mim satunya lagi ada pada huruf kedua. Ini misal walakum makasabtum. Walakum ini mim mati bertemu dengan ma ya. Sehingga dibaca walakum makasabtum. Misalnya Al-Baqarah ya. Yang kedua nanti mim mati ya, yang bertemu dengan mim misalnya. Contoh in masih sama ya. In kuntum tum ini mim mati bertemu mim ya. Kuntum mu'min ya sebagainya. Ya. Ini. Nah, dan masih contoh ada contoh lain nanti bisa Anda cari ya.
Terus dalil landasan yang menyatakan bahwa ketika ada mim mati bertemu dengan mim, maka kita harus mengidghamkan, dan kemudian idghamnya oleh ilmu tajwid sering lazim disebut sebagai idgham ini. Nah, kita mengambil dalil dari satu fatul atfal aja ya, biar satu atfal semua ya nanti. Dan fatul atfal disebutkan wasani idghamun bimisliha ata wasami idghaman shaghiran ya fata. Jadi kalau di yang pertama fal awalu al ikhfa indal ba'i, tadi ketika mim mati bertemu ba, ini nanti hukumnya hukum ikhfa ya, syafawi ya. Sedangkan ketika mim mati bertemu mim, di sini hukumnya ya, nah disebut idgham misli, dan sebutlah dia idgham shoghir ya boleh ini ya. Terus yang ketiga, hukum yang muncul atau hukum yang terlahir daripada mim mati, ini adalah hukum bacaan idhar syafawi ya. Idhar syafawi. Kapan mim mati yang bertemu, kapan idhar syafawi yang ditimbulkan oleh mim mati ini akan terjadi nanti. Ini bacaan idhar syafawi ini ya bacaan yang muncul apabila ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf-huruf hijaiyah yang selain ba dan mim serta selain huruf-huruf mad ya. Sehingga dengan kata lain nanti apabila ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain bertemu dengan ba dan mim serta huruf mad, maka kita harus membaca dengan hukum bacaan idhar syafawi ya. Oleh sebab itu nanti huruf-huruf selain mim dan ba dan mad ini lazim disebut sebagai huruf idhar syafawi jika kita kaji dari segi hukum mim mati dan tanwin ya. Ya, idhar syafawi terus. Kemudian kenapa disebut idhar syafawi sih? Tidak idhar yang lain saja. Penyematan nama untuk bacaan mim mati yang bertemu dengan nun. Penyematan nama untuk bacaan mim mati yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba serta huruf mad dengan nama idhar syafawi ya. Ini karena ya, didasarkan pada pelafalan huruf mim yang harus dibaca jelas karena mim itu bermakhraj dari kedua bibir. Sebabnya apa? Kalau misal mimnya tidak jelas nanti tidak akan berbunyi dan akan sulit. Seandainya ya nanti seandainya ada ya nanti mim mati kok bertemu dengan misalnya dengan dal ya, kira-kira kalau tidak amdada tadi menjadi hunah ya, menjadi hunah ya, menjadi hunah. Nah, ini kan nanti akan menjadi hilang. Oleh sebab itu karena mim yang bermakhraj dari bibir dan huruf-huruf yang lain ini ya, tidak bermakhraj dari bibir sehingga tempat keluarnya huruf ini berjauhan, maka supaya mim ini bisa berbunyi harus dijelaskan. Nah, bacanya jelas ya, gitu ya. Dan kemudian disebut tadi dikatakan sebagai idhar syafawi. Yang perlu kita ingat lagi nanti ini ada huruf-huruf idhar yang agak dekat dengan mim ya, sehingga makhrajnya dekat dengan makhrajnya mim, sehingga kita harus ekstra hati-hati supaya tidak muncul atau tidak menimbulkan hukum yang samar mimnya ya. Ya. Oleh sebab itu nanti paling tidak nanti ketika kita menemukan bacaan mim mati yang diikuti oleh huruf fa atau mim mati yang diikuti oleh huruf wawu, maka kita harus ekstra hati-hati. Kenapa? Kalau tidak hati-hati, ini bisa jadi bunyi mim mati ini akan menjadi ikhfa, menjadi samar. Ya. Seperti samarnya bunyi mim mati ketika bertemu dengan ba. Lah kenapa kayak gitu? Hal ini dikarenakan ya karena antara wawu dan fa
ini mahrojnya sangat berdekatan, ya. Ini ya. Ya. Misal lakum dinukum waliyati. Ini lakum dinukum, ini memati waliyati. Ini ketika lakum dinukum waliyati. Ini kan lakum dinukum waliyati. Kalau tidak ekstra idharnya, ini akan menjadi mimnya menjadi samar, menjadi ikhfa. Oleh sebab itu ketika itu lakum dinukum waliyadin, ya misal min jungi wa amanahum min auf ya. Ya. Harus ya, pokoknya supaya tidak ya. Oleh sebab itu dalam Nadhaman Hidayatus Sibyan ini dinyatakan ya. Misal nanti ada wahunnatun qad aujabuha alalilali. Bukan itu ya. Wahris ngindal fa'i wal wawi wahdar dangian ilal ikhfa'i. Anda harus benar-benar menjaga. Oh, di Tufatul Atfal ya nanti. Di Tufatul Atfal wahdar lazal wal fa'i wan tahfa. Dalam Hidayatus Sibyan ya. Wahris indal fa'i wal wawi wahdar dangian ilal ikhfa' ya. Nanti di sana disebutkan kita harus benar-benar ekstra hati-hati dan kita harus ya jeli supaya tidak menimbulkan bunyi bacaan ikhfa. Kapan ngindal fa'i wal wawi? Nah, ketika bertemu mimati bertemu dengan fa dan wawu. Nanti contoh-contoh ya. Ini nanti saya berikan datanya insyaallah tabel ya. Yang pertama misal mimati bertemu jim, misalnya lakum jannat, lakum jannatin. Yang ketemu misal mimati bertemu dengan apa? Hamzah misal, zom anu misalnya, alam akul misal bertemu dengan zal tarhaquhum zillah misal, bertemu dengan sin sa al amsal misal. Itu yang satu kata, yang dua kata iyahum summa misalnya. Yang mimati bertemu dengan zo wa antum zolimun. Mimati bertemu dengan dal dalam satu kata amdadna. Mimati bertemu dal dalam dua kata lakum dinukum, bertemu dengan fa lakum fiha. Mimati bertemu dengan za rom za ya. Dalam dua kata a ya, ayyukum zadathu ya. Bertemu dengan kha ahum khairun, mimati musin famshu ya, itu sebagainya ya. Dalil bacaan ya. Idhar Syafawi dari Kitabul Ahwal. Ini Imam Al-Janjuri mengatakan wasalisul idhar fil baqiyah min akhrufin wa samaha safawi wahdar lidzil wawi wal fa an takhtafi li qurbiha wan wattihadi fa'rifa. Yang ketiga idhar ketika bertemu dengan seluruh huruf-huruf hijaiyah ya, min huruf hijaiyah wa samiyah, dan sebutlah bacaan idharnya mimati bertemu dengan huruf hijaiyah safawian, huruf idhar safawi. Wahdar ta'i hati-hatilah li dilwawi, ada di sisi wawu dan fa, antatawi kamu akan menimbulkan bacaan ikhfa. Kenapa liqorbiha watihadi fa'rif? Karena dekatnya mimati dengan wawu dan fa, watihadi dan kan sejenisnya, makhrajnya jenisnya. Kira-kira itu ya, berkaitan dengan tema mimati ini. Nanti Anda ya, latihan merekam MP3 untuk tema mimati ya, bukan nanti tema yang nun dan mim tasdid nanti lain. Ini tema mimati dan tema mimati ini Anda mencoba nanti membuat rekaman membaca surat Al-Insan ya, surat Al-Insan ya.
surat Al-Insan sampai ayat ke berapa ya? Ayat 22 aja ya. Ya. Tapi boleh Anda sampai akhir ayat ke-31 ya boleh. Ya. Tapi kalau Anda hanya sampai ayat 22 sampai inna hadza kana lakum jazaa'aw wa kana sa'yukum mashkura boleh. Ya, itu. Dan kemudian setelah itu Anda menjelaskan nanti bagian mana ya mimati yang mana, misal wa kana sa'yukum mashkura, sa'yukum ini mimati bertemu min bacaan apa Anda jelaskan ya, misal ngaliyahum siyabu sundusin, ngaliyahum si ini mimati bertemu sa bacaan apa ya. Kira-kira itu dari saya, kurang lebih maaf. Apabila ada pertanyaan silakan saya tunggu ya, monggo. Halo, silakan yang mau bertanya, saya buka pertanyaannya. Kira-kira kayak gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.